Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak sekalian semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada anak-anak sekalian yang saat ini sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah dan diberi kesembuhan sehingga dapat melaksanakan aktivitas bagaimana sebelum sakit. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak sekalian dapat mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran ini. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul mengenal Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Setelah pelajaran selesai, diharapkan anak-anak sekalian mampu untuk satu, memahami pengertian apa itu Rasul Allah. Dua, menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, menyebutkan sifat wajib Rasul. Yang keempat, menjelaskan arti ulul azmi. Yang kelima, menyebutkan tugas-tugas Rasul. Yang keenam, menyebutkan nama-nama 25 Rasul dan 5 Rasul. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, Pak Fajrin ingin bertanya kepada anak-anak sekalian untuk mengukur sejauh mana pengetahuan anak-anak sekalian tentang materi terkait dengan mengenal Rasul Allah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Rasul? Nah, anak-anak sekalian pasti ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Rasul. Yang kedua, apa bedanya Nabi dan Rasul? Pasti anak-anak sekalian pernah belajar tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Mungkin di antara kalian ada yang tahu bedanya Nabi dan Rasul. Yang kelima, sifat wajib Rasul itu meliputi apa saja? Pasti anak-anak juga ada yang tahu sifat wajib Rasul itu ada berapa dan apa saja. Kemudian siapa saja Rasul yang tergolong ulul azmi. Bagi anak-anak sekalian yang masih belum tahu sama sekali terkait dengan jawaban dari keempat pertanyaan itu, maka silahkan disimak penjelasan Pak Fajrin supaya bisa menjawab keempat pertanyaan tersebut. Karena dengan bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka anak-anak sekalian dianggap memahami materi yang telah disampaikan oleh Pak Fajrin. Baik, kita lanjutkan. Dengan demikian, Rasulullah berarti utusan Allah. Adapun makna Rasul menurut istilah adalah manusia dari golongan pria yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, di mana ia memiliki kewajiban untuk mengamalkan dan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya agar selamat dunia akhirat. Adapun jumlah Rasul-Rasul Allah sangatlah banyak, namun yang wajib kita yakini ada 25 Rasul. Adapun nama-nama 25 Rasulullah antara lain Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul yang pertama, Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sementara Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya.
Perbedaan yang kedua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sementara itu Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Perbedaan ketiga, jumlah Nabi sangat banyak, yaitu menurut salah satu pendapat mengatakan kurang lebihnya sekitar 124.000 orang. Sedangkan jumlah Rasul lebih sedikit, yaitu menurut salah satu pendapat jumlahnya kurang lebih ada 312 orang. Namun yang wajib kita yakini ada 25 Rasul, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran. Keempat, Nabi belum tentu Rasul, namun semua Rasul sudah pasti seorang Nabi. Selanjutnya perbedaan Nabi dan Rasul yang kelima adalah Nabi mendapatkan wahyu hanya melalui mimpi, sedangkan Rasul menerima wahyu melalui mimpi, melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat penyampai wahyu, yaitu malaikat Jibril. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sifat wajib Rasulullah. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik, artinya benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Mereka dapat dipercaya untuk menyampaikan seluruh pesan yang diperintahkan oleh Allah tanpa ditambah-tambahi atau dikurangi. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Seorang Rasul adalah penyampai wahyu Allah kepada manusia, sekalipun untuk menyampaikannya sangat pahit, bahkan mendapatkan rintangan yang sangat berat. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Dengan kecerdasannya mereka dapat memberikan keterangan secara benar sehingga manusia dapat mengerti dan memahami hal yang diajarkan. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sifat mustahil Rasul, yaitu kebalikan dari sifat wajib Rasul. Yang pertama adalah al-kidhib, kebalikan dari sifat asyidik yang artinya jujur, sedangkan al-kizib memiliki arti dusta. Seorang Rasul yang diutus oleh Allah tidak mungkin memiliki sifat dusta. Yang kedua, al-khianat. Al-khianat adalah kebalikan dari amanah. Al-khianat artinya berkhianat. Mustahil Rasul memiliki sifat khianat, sebab semua wahyu yang diamanahkan kepadanya pasti dilaksanakan dan disampaikan. Yang ketiga, al-kitman. Al-kitman adalah kebalikan dari sifat tabligh. Al-kitman artinya adalah menyembunyikan. Mustahil seorang Rasul memiliki sifat al-kitman, sebab setiap Rasul diamanahkan wahyu yang tidak mungkin disembunyikan kepada umatnya. Yang keempat, al-baladah. Al-baladah adalah kebalikan dari sifat fatonah. Al-baladah berarti bodoh. Mustahil seorang Rasul utusan Allah memiliki sifat bodoh, meskipun pada awalnya Rasul tidak bisa membaca dan menulis, tapi beliau sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugas-tugas para Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Ke jalan yang benar. Yang kelima, memberi peringatan kepada manusia. Yang keenam, Rasul ulul azmi. Ulul azmi artinya sebuah gelar khusus bagi golongan Rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Terdapat 5 Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kelima Rasul yang mendapat gelar ulul azmi adalah para Rasul yang memiliki keteguhan luar biasa selama menyebarkan berbagai risalah Allah. Tatkala para Rasul ini harus menghadapi berbagai penentangan dari kaum-kaum yang didakwahi, para Rasul ini berdoa agar Allah memberi hidayah untuk kaum-kaum tersebut. Tatkala Allah mendapati bahwa berbagai risalahnya yang
disampaikan melalui para rasul ini telah secara mutlak dibantah serta diingkari oleh kaum-kaum tersebut, maka Allah yang menyelamatkan para rasul ini beserta para pengikut mereka, serta Allah timpakan hukuman setimpal bagi kaum-kaum pengingkar itu. Adapun ciri-ciri Rasul Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki seruan dakwah universal untuk umat manusia maupun jin. Yang kedua, menyampaikan syariat dan agama Allah. Yang ketiga, menyampaikan kitab samawi. Jadi Rasul memiliki kitab. Yang keempat, menerima perjanjian serta wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, berdasarkan materi yang telah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa satu, Rasul adalah manusia dari golongan pria yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, di mana ia memiliki kewajiban untuk mengamalkan dan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya agar selamat dunia akhirat. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada wajib tidaknya dalam menyampaikan wahyu yang ia terima. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang ia terima, sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu yang ia terima. Yang ketiga, sifat wajib para Rasul antara lain sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang keempat, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul pilihan yang memiliki ketabahan dan keteguhan yang luar biasa. Baiklah anak-anak, itulah materi tentang mengenal Rasul Allah dan Ulul Azmi. Semoga anak-anak sekalian paham dengan apa yang disampaikan Pak Fajrin. Adapun kekurangan Pak Fajrin dalam menyampaikan materi, dalam hal ini Pak Fajrin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada anak-anak yang kurang paham pada penjelasan dari Pak Fajrin, itu murni dari kekurangan Pak Fajrin sendiri. Jadi apabila penjelasan Pak Fajrin ada yang kurang ditangkap, ada yang sulit untuk ditangkap dari bahasa yang disampaikan Pak Fajrin mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.